Pernahkah Anda bertemu seseorang yang kehadirannya langsung menarik perhatian, tanpa ia melakukan apapun? Bukan karena wajahnya paling tampan, bukan juga karena pakaiannya paling mahal. Namun entah mengapa, ada sesuatu dari dirinya yang membuat orang lain merasa tertarik, nyaman, bahkan sulit melupakannya. Seolah ada daya tarik yang tidak terlihat, tetapi terasa kuat. Dalam tradisi kebijaksanaan Jawa kuno, fenomena ini bukan kebetulan. Para leluhur menyebutnya sebagai ilmu pengasihan. Namun sayangnya, di zaman sekarang ilmu ini sering disalahpahami. Sebagian orang menganggapnya sekadar mantra pelet, jimat, atau praktik mistis untuk mengendalikan perasaan orang lain. Padahal, makna sebenarnya jauh lebih dalam. Ilmu pengasihan bukan sekedar membuat seseorang jatuh hati. Ia adalah ilmu memahami daya tarik batin manusia, bagaimana pikiran, sikap, dan energi seseorang dapat memancarkan pesona yang alami. Ilmu ini dahulu dipelajari secara diam-diam, diajarkan dari guru kepada murid yang dianggap siap secara batin. Karena jika disalahgunakan, ilmu ini bisa berubah menjadi alat manipulasi. Tetapi jika dipahami dengan benar, ia justru menjadi kunci untuk membangun karisma, kepercayaan diri, dan hubungan yang tulus dengan orang lain. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia di balik ilmu pengasihan. Dari mana sebenarnya ilmu ini berasal? Mengapa banyak orang salah memahaminya? Dan bagaimana prinsipnya bisa diterapkan dalam kehidupan modern? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan Anda berlangganan channel ini, tekan like, dan bagikan video ini kepada teman yang juga tertarik pada rahasia kebijaksanaan kuno yang jarang dibahas. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas cerita lama, kita mencoba memahami makna tersembunyi di baliknya. Sekarang pertanyaannya adalah, benarkah manusia bisa memancarkan daya tarik yang membuat orang lain tertarik tanpa dipaksa? Mari kita mulai perjalanan ini dari asal-usul ilmu yang telah berusia ratusan tahun. Untuk memahami ilmu pengasihan, kita harus kembali jauh ke masa ketika manusia masih membaca kehidupan melalui tanda-tanda alam, bahasa batin, dan kebijaksanaan leluhur. Dalam tradisi Jawa kuno, manusia tidak hanya dipandang sebagai tubuh dan pikiran. Ia dipahami sebagai makhluk yang memancarkan rasa. Rasa inilah yang dipercaya memengaruhi cara orang lain merasakan kehadiran kita. Para leluhur Jawa sering menyebut konsep ini dengan istilah pancaran batin, sebuah keadaan ketika kondisi hati seseorang memancar keluar, memengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Karena itulah, dalam berbagai naskah kuno dan ajaran kebatinan Jawa, kita sering menemukan petuah yang berbunyi kira-kira seperti ini. Sing resik atine, padang pasuryane. Artinya, ketika hati seseorang bersih, wajah dan auranya akan memancarkan terang. Inilah dasar filosofis dari ilmu pengasihan. Bukan sekedar mantra, bukan sekedar ritual, melainkan seni mengolah batin agar memancarkan daya tarik alami. Dalam beberapa cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, para empu, pujangga, dan tokoh spiritual Jawa dipercaya memahami prinsip ini dengan sangat dalam. Mereka menyadari bahwa manusia secara alami tertarik pada energi ketenangan, ketulusan, dan kepercayaan diri yang seimbang. Sebaliknya, seseorang yang dipenuhi kegelisahan, keinginan berlebihan, atau niat tersembunyi, justru memancarkan rasa yang membuat orang lain menjauh tanpa sadar. Menariknya, konsep ini tidak hanya muncul dalam kebudayaan Jawa. Dalam banyak tradisi kebijaksanaan kuno di berbagai belahan dunia, terdapat gagasan serupa bahwa kondisi batin seseorang dapat memengaruhi orang lain tanpa kata-kata. Namun dalam perjalanan waktu, ajaran ini mulai berubah bentuk. Sebagian orang menyederhanakannya menjadi ilmu pelet atau mantra untuk memaksa perasaan seseorang. Padahal, para leluhur justru mengingatkan bahwa memaksa hati manusia adalah tindakan yang berbahaya.
karena hati tidak bisa benar-benar dikuasai dengan paksaan. Itulah sebabnya, sebagian ajaran tentang ilmu pengasihan tidak pernah diajarkan secara terbuka. Bukan karena ingin dirahasiakan semata, tetapi karena para guru spiritual percaya bahwa ilmu tentang hati manusia harus dipahami dengan kedewasaan batin. Tanpa itu, seseorang bisa tergoda untuk menggunakan pengetahuan ini hanya demi keinginan pribadi. Padahal, tujuan awalnya jauh lebih dalam. Membantu manusia menjadi pribadi yang menenangkan, menarik, dan membawa kebaikan bagi orang lain. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menonton video ini. Anda menonton dari kota mana? Coba tuliskan di kolom komentar. Saya penasaran sejauh mana video ini sampai ke berbagai kota dan daerah. Dan satu pertanyaan lagi. Apakah Anda pernah bertemu seseorang yang membuat banyak orang merasa nyaman hanya dengan kehadirannya? Jika pernah, kemungkinan besar orang itu memiliki sesuatu yang oleh para leluhur disebut sebagai daya pengasihan alami. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar rahasia pertama dari ilmu pengasihan. Rahasia yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa daya tarik sejati tidak dimulai dari wajah, kata-kata, atau penampilan, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi selalu terasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dijelaskan secara jujur ketika orang membicarakan ilmu pengasihan. Kebanyakan orang mengira daya tarik itu berasal dari penampilan, kata-kata manis, atau teknik menggoda. Namun, para leluhur justru memahami sesuatu yang berbeda. Mereka percaya bahwa manusia selalu merasakan sesuatu sebelum memikirkannya. Artinya, sebelum seseorang menilai wajah kita, sebelum ia memperhatikan kata-kata kita, bahkan sebelum percakapan terjadi, batinnya sudah merasakan sesuatu dari kita. Inilah yang oleh orang Jawa sering disebut sebagai rasa ketemu rasa. Bayangkan, dua orang memasuki sebuah ruangan. Orang pertama terlihat percaya diri, tetapi di dalam hatinya penuh kegelisahan, keinginan memaksa, dan rasa takut ditolak. Orang kedua mungkin tidak terlalu mencolok, tetapi ia hadir dengan batin yang tenang, tulus, dan tidak berusaha memaksakan apapun. Anehnya, seringkali orang-orang di ruangan itu lebih nyaman dengan orang kedua. Padahal, secara logika, orang pertama tampak lebih menarik. Mengapa bisa begitu? Karena manusia memiliki kemampuan alami untuk membaca getaran batin orang lain, bahkan tanpa sadar. Inilah rahasia pertama dari ilmu pengasihan. Daya tarik sejati bukan diciptakan dari luar, tetapi dipancarkan dari dalam. Para leluhur Jawa memahami bahwa hati manusia ibarat mata air. Jika mata air itu jernih, air yang keluar juga jernih. Namun, jika mata airnya keruh, seberapa indah pun wadahnya, air yang keluar tetap terasa tidak menyegarkan. Begitu pula dengan manusia. Seseorang yang dipenuhi niat baik, ketenangan, dan keseimbangan batin akan memancarkan rasa yang membuat orang lain merasa aman di dekatnya. Sebaliknya, seseorang yang terlalu ingin memikat, terlalu ingin memiliki, atau terlalu takut kehilangan, justru sering memancarkan rasa yang membuat orang lain merasa tertekan. Inilah paradoks ilmu pengasihan. Semakin seseorang memaksa untuk disukai, semakin sulit ia benar-benar disukai. Namun, ketika seseorang hadir dengan ketenangan dan keutuhan dirinya, daya tarik itu justru muncul dengan sendirinya. Para guru kebijaksanaan Jawa sering menggambarkan hal ini dengan sebuah perumpamaan sederhana. Mereka berkata, bunga tidak pernah memanggil kupu-kupu. Namun, ketika bunga itu mekar dengan sempurna, kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Begitu pula manusia. Ketika batin seseorang mekar, orang lain akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun, di sini muncul pertanyaan yang lebih dalam.
Jika daya tarik sejati berasal dari batin, mengapa ada orang yang secara alami memiliki pengasihan kuat, sementara yang lain tidak? Apakah ini hanya bakat bawaan? Atau sebenarnya ada prinsip-prinsip tertentu yang bisa dipelajari dan dilatih? Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke rahasia yang lebih tersembunyi. Rahasia yang membuat sebagian orang tampak memiliki karisma yang hampir tidak bisa dijelaskan. Dan yang lebih mengejutkan, rahasia ini sering disalahpahami sebagai ilmu gaib. Padahal, sebenarnya berkaitan erat dengan cara manusia mengelola pikirannya sendiri. Sekarang, kita masuk lebih dalam ke bagian yang sering dianggap paling misterius dalam ilmu pengasihan. Selama berabad-abad, banyak orang percaya bahwa daya pengasihan berasal dari mantra, jimat, atau ritual tertentu. Tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa tradisi memang ada praktik-praktik simbolik yang digunakan untuk membantu seseorang memusatkan niat dan pikirannya. Namun, para guru kebijaksanaan lama sebenarnya memahami sesuatu yang lebih mendasar. Mereka menyadari bahwa pusat dari daya pengasihan bukan terletak pada benda, melainkan pada keadaan batin manusia. Bayangkan, seseorang yang selalu merasa kurang percaya diri. Setiap kali berbicara dengan orang yang ia sukai, pikirannya dipenuhi ketakutan. Bagaimana kalau aku ditolak? Bagaimana kalau dia tidak tertarik padaku? Tanpa disadari, pikiran seperti ini menciptakan tekanan dalam dirinya. Dan tekanan itu terasa oleh orang lain. Sebaliknya, seseorang yang hadir dengan pikiran tenang dan hati yang stabil memancarkan rasa yang berbeda. Bukan karena ia mencoba memikat siapapun, justru karena ia tidak memaksa apapun terjadi. Inilah rahasia kedua dari ilmu pengasihan. Daya tarik muncul ketika seseorang berhenti memaksa dirinya untuk terlihat menarik. Para leluhur Jawa memahami bahwa manusia memiliki sesuatu yang disebut keseimbangan rasa. Ketika pikiran, hati, dan niat berada dalam keadaan selaras, seseorang akan memancarkan karisma yang alami. Namun, ketika seseorang dipenuhi ambisi berlebihan untuk mendapatkan perhatian atau cinta dari orang lain, keseimbangan itu terganggu. Dan tanpa disadari, orang lain bisa merasakannya. Disinilah banyak kesalahpahaman muncul. Sebagian orang mencoba mempelajari ilmu pengasihan dengan tujuan mengendalikan perasaan orang lain. Padahal, para guru lama justru mengingatkan bahwa usaha seperti itu sering berakhir dengan kekecewaan. Karena hubungan yang dibangun di atas paksaan jarang bertahan lama. Dalam beberapa ajaran kebatinan Jawa, bahkan terdapat peringatan halus. Hati manusia bukan benda yang bisa ditarik dengan tali. Artinya, perasaan seseorang tidak bisa benar-benar dimiliki melalui paksaan. Yang bisa dilakukan hanyalah menciptakan kondisi batin yang membuat orang lain merasa nyaman dan tertarik secara alami. Menariknya, banyak tokoh dalam sejarah dikenal memiliki daya pengasihan kuat bukan karena mereka berusaha memikat orang lain, tetapi karena mereka memiliki ketenangan batin yang dalam. Orang-orang seperti ini sering membuat orang lain merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Dan perasaan itulah yang menciptakan ketertarikan yang tulus. Namun, ada satu rahasia lagi yang jarang dijelaskan secara terbuka. Rahasia yang sering menjadi pembeda antara orang yang sekedar menarik dan orang yang sangat sulit dilupakan. Rahasia ini berkaitan dengan cara seseorang mengelola pikirannya, menjaga sikapnya, dan membawa dirinya di hadapan orang lain. Kabar baiknya adalah, hal ini bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ia bisa dilatih, ia bisa dipelajari. Dan dalam bagian berikutnya, kita akan membahas cara-cara sederhana, namun sangat kuat untuk mengaktifkan daya pengasihan alami dalam diri Anda. Cara-cara ini tidak membutuhkan mantra, tidak membutuhkan benda khusus. Namun jika dilakukan dengan benar, ia dapat mengubah cara orang lain merasakan kehadiran Anda. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting,
Jika ilmu pengasihan bukan sekedar mantra atau ritual, lalu bagaimana cara seseorang mengaktifkan daya tarik batinnya dalam kehidupan nyata? Para leluhur Jawa sebenarnya meninggalkan beberapa prinsip sederhana yang bisa dipraktikkan siapa saja. Namun, prinsip-prinsip ini sering diabaikan karena terlihat terlalu sederhana. Padahal justru disitulah kekuatannya. 1. Menenangkan batin sebelum bertemu siapapun. Rahasia pertama adalah menenangkan batin. Sebelum bertemu orang lain, cobalah berhenti sejenak dan perhatikan keadaan pikiran Anda. Jika pikiran dipenuhi kecemasan, keinginan memaksa, atau harapan berlebihan, orang lain bisa merasakan tekanan itu. Sebaliknya, ketika seseorang hadir dengan batin yang tenang, kehadirannya terasa ringan. Orang lain merasa nyaman tanpa tahu sebabnya. Karena itu, dalam beberapa ajaran lama, seseorang dianjurkan mengatur napas dan menenangkan pikiran sebelum berinteraksi dengan orang lain. Hal sederhana ini dapat mengubah cara orang merasakan kehadiran Anda. 2. Menghadirkan ketulusan dalam perhatian. Banyak orang mencoba memikat dengan kata-kata manis. Namun, manusia sebenarnya lebih peka terhadap ketulusan perhatian. Ketika Anda benar-benar mendengarkan seseorang, memperhatikan ceritanya, dan menghargai perasaannya, orang itu akan merasa dihargai. Dan perasaan dihargai adalah salah satu bentuk pengasihan yang paling kuat. Seringkali seseorang tidak tertarik pada orang yang paling menarik di ruangan itu. Ia tertarik pada orang yang membuatnya merasa dimengerti. 3. Mengurangi keinginan untuk memiliki. Ini adalah bagian yang paling sulit dipraktikkan. Semakin seseorang merasa harus memiliki seseorang, semakin besar tekanan yang ia pancarkan. Sebaliknya, ketika seseorang mampu menikmati kebersamaan tanpa memaksakan hasil tertentu, hubungan terasa lebih alami. Inilah yang oleh para guru kebijaksanaan sering disebut sebagai sikap batin yang lapang. Dan anehnya, justru sikap inilah yang sering membuat orang lain semakin tertarik. 4. Menjaga integritas diri. Ilmu pengasihan yang sejati tidak bertujuan membuat orang lain jatuh cinta secara paksa. Tujuannya adalah menjadi pribadi yang membawa ketenangan dan kebaikan bagi orang lain. Seseorang yang memiliki integritas, kejujuran, dan sikap yang konsisten akan memancarkan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi dari daya tarik yang paling kuat. Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya tertarik pada wajah atau kata-kata, tetapi pada rasa aman yang mereka rasakan di dekat seseorang. Dan rasa aman itulah inti dari pengasihan yang sesungguhnya. Namun setelah memahami semua ini, muncul satu pertanyaan penting. Jika daya pengasihan sejati berasal dari ketulusan, ketenangan, dan keseimbangan batin, mengapa masih banyak orang yang justru mencari jalan pintas untuk memikat orang lain? Di bagian terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan sebuah refleksi penting tentang makna sebenarnya dari ilmu pengasihan. Setelah menelusuri asal-usulnya, memahami filosofi di baliknya, dan melihat bagaimana prinsipnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai menyadari satu hal penting. Ilmu pengasihan yang sebenarnya bukan tentang memikat orang lain. Ia adalah ilmu tentang mengolah diri sendiri. Para leluhur Jawa memahami bahwa manusia yang memiliki batin tenang, niat tulus, dan sikap yang seimbang akan memancarkan sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Sesuatu yang sering disebut sebagai karisma alami. Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya melihat dengan mata. Mereka juga merasakan dengan hati. Dan hati selalu lebih peka daripada yang kita sadari. Itulah sebabnya orang yang terlalu berusaha memikat, sering justru terlihat tidak alami. Namun, seseorang yang hadir dengan keutuhan dirinya, dengan ketenangan, dengan niat yang bersih, seringkali meninggalkan kesan yang jauh lebih kuat. Inilah inti dari ilmu pengasihan yang sesungguhnya. Bukan tentang mengendalikan hati orang lain, tetapi tentang menjadi pribadi yang membuat orang lain merasa nyaman, dihargai, dan dipahami.
Dan ketika seseorang mampu menghadirkan rasa itu, ketertarikan sering muncul dengan sendirinya. Tanpa paksaan, tanpa manipulasi, tanpa permainan. Namun sekarang, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Jika daya tarik sejati berasal dari keadaan batin seseorang, maka mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukanlah bagaimana cara membuat orang lain tertarik pada kita, tetapi justru ini, apakah kita sudah menjadi pribadi yang membuat orang lain merasa damai di dekat kita? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya juga penasaran, Anda menonton video ini dari kota mana? Jika pembahasan seperti ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan channel ini. Tekan like dan bagikan video ini kepada teman Anda. Karena di channel ini, kita terus membahas rahasia kebijaksanaan kuno, filsafat hidup, dan pengetahuan batin yang jarang diungkap secara terbuka. Dan mungkin, di antara pengetahuan lama itu, ada sesuatu yang bisa membantu kita memahami diri dan kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.